Dari Gereja Katedral Santa Maria Keuskupan Agung Palembang, saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, akan menyampaikan surat gembala tahun kedua Ardas Keuskupan Agung Palembang, tahun keluarga. Surat gembala ini saya beri judul Panggilan Suami Istri Sukacita Keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, tahun Ardas kedua kita mulai bersamaan dengan tahun kalender liturgi yang baru yang dimulai dengan perayaan masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan sambil memantaskan diri membaharui hidup. Secara khusus tahun ini Keuskupan Agung Palembang mengisi Ardas atau Arah Dasar Pastoral tahun kedua dengan nama Tahun Keluarga. Keluarga Kristiani adalah Ecclesia Domestica atau gereja kecil. Saya berharap tahun keluarga ini dapat dijadikan tahun retret agung keluarga. Semoga semua umat yang terpanggil hidup berkeluarga dapat merenungkan tanggung jawab dan panggilan luhur ikatan suami istri dalam martabat mulia sakramen perkawinan. Kesatuan suami istri hendaknya disadari bukan hanya untuk tujuan kebahagiaan masing-masing pasangan, seperti yang disebut dalam Kanon 1055, melainkan untuk panggilan memuliakan martabat manusia dan menyelamatkannya. Keselamatan juga harus diartikan bukan hanya untuk kehidupan setelah kematian nanti, melainkan termasuk kesejahteraan spiritual rohani, kebahagiaan psikologis batiniah, dan kematangan kemanusiaan setiap anggotanya dalam kehidupan sekarang. Proses panjang pembinaan diri. Dalam pendidikan imam dan religius, yaitu biarawan-biarawati, ada proses panjang yang serius yang disebut pengolahan hidup. Dalam tahap-tahapan proses panjang pengolahan hidup itu diusahakan penyembuhan luka-luka batin dan pengembangan talenta-talenta atau hal-hal positif untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi yang matang dan dewasa secara fisik, psikologis, rohani, dan spiritual. Memang harus diakui bahwa kedewasaan kepribadian dan kematangan spiritual itu yang merupakan proses panjang seumur hidup tidak selesai pada tahap tertentu di masa pendidikan. Pendidikan karakter kepribadian seringkali harus menyerah pada pengandaian. Melalui tahapan-tahapan tertentu itu yang hanyalah merupakan sarana penolong, diharapkan dengan kesadaran dan usahanya sendiri, seseorang mengolah dan mengembangkan diri sehingga tercapai kematangan pribadi yang ideal. Keterbukaan dan kejujuran kepada pembimbing dan semangat membaharui diri terus-menerus sangat menentukan hasil akhir pembinaan tersebut. Jika panggilan hidup imam dan religius yang dibentuk dengan serius bisa berbuah yang tidak diharapkan, apalagi dalam dunia perkawinan. Pendidikan formal perkawinan dalam gereja sesungguhnya sangat singkat. Hanya ada beberapa kali pertemuan katekese persiapan perkawinan. Selebihnya mengandalkan pengandaian. Diandaikan secara alamiah masing-masing pribadi mengerti dengan baik, siap, dan dapat menghayati nilai-nilai perkawinan sesuai perannya, baik sebagai suami maupun istri. Pengandaian tersebut bisa berbuah kesalahan, misalnya karena belum siap atau karena belum saling mengenal. Panggilan kepada hidup menikah sebaiknya dipikirkan sejak remaja, pada masa pacaran, menjelang menikah, dan bahkan setelah menikah. Bandingkan Kanon 1063 dan Amoris Laetitia bab 6. Kesadaran diri maupun pendampingan yang memadai hendaknya mencakup perkembangan kematangan fisik serta kematangan psikologis dan rohani serta spiritual. Syukur atas kesetiaan yang terus dipelihara.
Namun kita tetap harus bersyukur bahwa kendati pun ada kegagalan, masih jauh lebih banyak romo dan religius, yaitu biarawan-biarawati yang hidupnya baik, saleh, mengejar kesempurnaan rohani dengan tidak mengenal lelah, menghidupi olah tapa tanpa jemu, melakukan karya pelayanan pastoral tanpa pamrih, memberikan hidupnya bagi gereja dan umat Allah tanpa syarat. Gereja sangat berterima kasih kepada mereka sambil tetap mendorong mereka untuk semakin menampakkan kebaikan Allah kepada dunia. Demikian halnya juga jauh lebih banyak pasangan suami istri yang menghidupi panggilan hidup berkeluarga dan menghayati sakramen perkawinan dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, mencari rezeki untuk memenuhi kesejahteraan keluarga tanpa melupakan syukur kepada Tuhan, yang kendati pun sibuk dengan berbagai pekerjaan dan tugas di masyarakat, masih menyempatkan diri ikut berbagai kegiatan rohani keagamaan dan sosial kemanusiaan. Suami istri yang memberikan keteladanan terus-menerus pada anak-anak mereka, yang malu jika anak-anak mereka kurang gizi, atau putus sekolah, atau tidak tahu berdoa, dan tidak mengenal gereja. Suami istri yang tulus sepenuh hati rela berkorban, mendampingi pasangannya yang sedang menderita sakit. Suami istri yang terus-menerus merayakan dan membaharui ikatan cinta mereka setiap hari sampai ajal memisahkan mereka. Bunda Gereja sangat bangga mempunyai putra-putri yang menghayati panggilan berkeluarga sebagai cerminan kasih Allah pada manusia. Bandingkan Amoris Laetitia bab 9 dan surat kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 31 sampai 33. Kesatuan lahir batin. Kesiapan, kematangan fisik, psikologis, dan spiritual sesungguhnya jauh lebih penting dari sekedar kesiapan finansial dan kemeriahan upacara perkawinan. Kematangan kepribadian akan memungkinkan masing-masing pasangan siap untuk menerima sepenuhnya pasangannya apa adanya dan bukan menuntut idealnya menurut apa yang dipikirkan. Setiap pribadi begitu memasuki hidup perkawinan harus siap untuk menjadi belahan jiwa bagi pasangannya, siap melengkapi dan mengampuni kekurangan pasangannya, siap untuk berbagi suka dan duka berdua setiap hari sehidup semati, dan siap tidak mementingkan diri sendiri untuk menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Adanya percekcokan dan pertengkaran, apalagi sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan tuntutan untuk berpisah, adalah sikap kekanak-kanakan yang mencerminkan ketidaksiapan untuk menjadi satu daging dan cerminan sikap mementingkan diri sendiri. Beratnya hidup perkawinan, tetapi sekaligus indahnya adalah mengusahakan kesatuan dua pribadi yang berbeda itu setiap hari tanpa mengenal lelah. Kebersamaan dua pribadi itu hendaknya meluapkan sukacita seperti kebahagiaan Adam ketika menjumpai penolongnya yang sepadan dengan dia. Bandingkan Kejadian bab 2 ayat 23. Hal-hal lahiriah yang nampak di luar sering dapat didiskusikan dengan baik. Misalnya bagaimana upacara pernikahan akan dilangsungkan, bentuk rumah harus dibangun, bagaimana interiornya harus dirancang dan diisi apa, cat warna apa yang dikenakan, kendaraan apa yang harus dibeli, warna pakaian dan perhiasan apa yang harus dikenakan ketika bersosialisasi dengan orang lain. Itu semua pasti mudah karena lahiriah dan bisa dilihat orang, dan orang lain bisa ikut berpendapat. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Wah, serasi sekali kalian. Wah, bagus sekali. Kalian ini memang pasangan ideal, dan lain sebagainya.
Nasihat dan pendapat orang lain akan dapat meneguhkan rumah tangga pasutri. Tetapi ada hal-hal kecil, mungkin bisa disebut sikap batin atau mentalitas yang kurang pas, yang tanpa sadar dilakukan dan dianggap wajar, tidak perlu didiskusikan, padahal sangat mengganggu perasaan hati pasangannya. Misalnya, cara mengunyah makanan, cara meletakkan piring atau pakaian kotor, cara berbicara kepada tamu atau pembantu, cara duduk ketika menonton TV, cara menyimak pasangannya ketika dia sedang berbicara, kebiasaan tidak sikat gigi atau bahkan tidak mandi, kebiasaan malas bangun dan tidak disiplin, cara menutup pintu atau mematikan lampu, cara memakai media sosial, perhatian pada tanaman atau kelangenan atau pets, sampai ke hal hubungan intim, dan sebagainya. Ini semua dialami berdua di rumah dan tidak dilihat oleh tetangga. Tetangga tidak bisa berkomentar dan memberi saran, sementara pasutri sendiri merasa tidak pantas menceritakan kepada orang lain karena merasa akan membuka aibnya sendiri. Bisa jadi hal-hal yang tidak disukai itu pernah dibicarakan, diingatkan, namun karena masing-masing menganggap wajar dan tidak merasa mengganggu, maka kebiasaan mengganggu dan tidak menyenangkan tersebut berlanjut menyakitkan terus. W. Hugh Mishildin, MD, dalam The Inner Child of the Past, mengatakan bahwa sikap mental masa kecil yang kurang baik dan tidak sadar dibawa ke dalam hidup perkawinan bisa menjadikan perkawinan berantakan. Seseorang pastilah akan mengalami kesulitan hidup bersama jika sewaktu kecil sudah diajari mandiri, kemudian bertemu dengan pasangan yang sampai kuliah pun masih dilayani pembantu, atau yang ketika kecil sudah diajari bekerja keras dan berhemat, bertemu dengan pasangan yang sejak kecil manja, sering jajan dan boros, atau orang yang waktu kecil terbiasa berbicara santun, bertemu dengan pasangan yang tidak pernah diajari cara berbicara yang baik. Bahkan pasangan yang sewaktu kecil sama-sama manja atau sama-sama terbiasa bekerja keras juga bisa mengalami kesulitan menyatukan diri. Setiap pasangan harus menyadari dan mengerti bahwa pasangannya mempunyai masa lalu yang berbeda dengan dirinya yang mendasari hidup dewasanya. Tidak ada orang yang sempurna, kata Bapak Suci, namun setiap orang bisa berusaha membaharui diri. Maka duduklah, berbicaralah, bertanya dan memberi jawaban, dan membuat komitmen bersama. Hendaklah setiap pasangan siap sedia setiap saat melakukan dialog, wawan hati, berbagi diri, berbagi pandangan dan perasaan, berbagi mimpi-mimpi, cita-cita, harapan dan keinginan. Ketika yang satu berbicara, yang lain harus mau mendengar, menyimak dan mengerti. Jika yang satu diam, yang lain harus berani bertanya, berbicara, meminta penjelasan dan klarifikasi. Jika terjadi perbedaan, tidak baik jika kedua-duanya sama-sama berbicara, apalagi berbicara dengan nada yang saling meninggi, berlomba mengalahkan yang lain. Juga tidak baik jika keduanya saling mendiamkan dan menganggap perbedaan itu sebagai hal yang sepele. Memendam ketidaksukaan itu tanpa disadari bisa melahirkan tutur kata dan bahkan tingkah laku aneh yang menyakitkan pasangannya. Setiap pasangan hendaknya siap saling terbuka dan dengan jujur saling membimbing, mematangkan kemanusiaan dan kerohanian pasangannya.
Kesatuan dua pribadi yang berbeda yang diusahakan setiap hari tanpa kenal lelah akan mendatangkan sukacita. Hidup berkeluarga adalah panggilan luhur. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik tetap mempertahankan nilai luhur pernikahan dan kesatuan laki-laki dan perempuan seumur hidup sampai ajal memisahkan mereka, bukan karena ingin berbeda dengan kelompok lain, melainkan karena ingin setia pada ajaran Tuhan. Dua pribadi itu bukan lagi dua, melainkan satu. Kejadian bab 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 5-6. Ajaran lain dan kepentingan duniawi apapun tidak boleh mengalahkan kehendak dan perintah Tuhan. Keluarga adalah institusi sosial yang didirikan oleh Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 21-24. Allah juga memberkatinya. Kejadian 1 ayat 28. Allah bahkan meneguhkannya dengan menghadirkan putranya sendiri menjadi bagian dari keluarga. Lukas 1 ayat 30-35, bab 2 ayat 51-52. Setiap manusia akan menjadi manusia yang matang, dewasa, berbudi dan bermartabat luhur manusiawi jika tumbuh dalam keluarga yang orang tuanya menghidupi kesatuan dalam ikatan kasih yang bulat tak terbagi. Martabat mulia sakramen perkawinan yang mengikat manusia laki-laki dan perempuan adalah sarana keselamatan Allah bagi masing-masing pasangan, tetapi juga bagi semua orang yang akan bersamanya dalam keluarga dan masyarakat sekitar mereka. Situasi untung maupun malang tidak boleh mengalahkan maksud Allah untuk memberikan rahmat dan berkat-Nya bagi setiap pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Maka kesatuan suami istri hendaknya dihayati sebagai panggilan luhur dalam ambil bagian pada kemurahan hati dan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Bandingkan Amoris Laetitia bab 1. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang terberkati. Saya sangat berharap bahwa keluarga Kristiani, karena dihidupi oleh pribadi-pribadi yang baik, akan meneguhkan setiap anggotanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, yakni kerajaan kasih, sukacita, dan keselamatan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani juga mampu ambil bagian membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat yang rukun, harmonis, saling mengenal, dan penuh perhatian sebagai sesama saudara dalam kemanusiaan dan persaudaraan yang sejati. Dalam surat gembala ini saya juga melampirkan beberapa teks kitab suci yang sangat baik direnungkan sepanjang tahun keluarga ini, yang sekali lagi saya sebut retret agung keluarga. Ada beberapa contoh buruk dari keluarga-keluarga dalam kitab suci, tetapi juga ada banyak contoh keluarga baik. Bacalah, renungkanlah, kalau mungkin bersama dalam keluarga, dan ambillah maknanya, efeknya, dan berkatnya dari perkawinan-perkawinan dalam kitab suci itu. Tentu saja keluarga Nazaret, keluarga kudus, menjadi contoh ideal bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, semoga di tahun keluarga ini, keluarga umat Allah di seluruh Keuskupan Agung Palembang diberkati dengan kerahimannya yang berlimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.